بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 553, yaitu surah Al-Jumu'ah atau Al-Jum'ah ayat 1 sampai dengan ayat 8 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat yang ketiga, wa huwa, seperti biasa, ini haknya bisa disukun, wa huwa. Kemudian, pada ayat yang kelima, bisa, seperti biasa, hamzah bisa diganti dengan ya, bisa. Kemudian antara akhir ayat 4 dengan 5, ini karena mim ketemu mim, ini kalau dibaca sambung, ini bisa idgham. Wallahu dzul fadlil azim. Matsalul ladzina, andai kan dibaca sambung. Kemudian pada ayat yang ke 7, bukan, ayat yang ke-8. Mana tadi? Ada idgham juga tadi di mana? Oh, udah lewat mungkin ya. Baik, dan rata-rata ini kita baca di akhirnya shadiqin, shadiqina, zalimin, zaliminah. Ini adalah bacaan Imam Ya'qub. Dan semuanya ini adalah qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini disebut sebagai surat Al-Jumu'ah karena di dalamnya ada kata-kata mi yaumil jumu'ah.
boleh mimnya disukun al-jum'ah, boleh mimnya di dhamma sebagaimana yang kita baca min yaumil jumu'ah. Terjemahnya tidak berubah. Diambil dari kata-kata ijtima', kumpul, disebut hari Jumat itu hari Jumat karena umat Islam kumpul padanya untuk melakukan ibadah khusus yaitu ibadah salat Jumat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surah Jum'ah termasuk surah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Jumu'ah. Diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' membaca fi yaumil Jumu'ah pada hari Jumat, yaitu di dalam salat Jumat, setelah surah Al-Jum'ah pada rakaat yang pertama, lalu surah Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah jarang dilakukan. Karena seringkalinya pada hari Jumat yang dibaca adalah surah Al-Jum'ah sama surah Al-Munafiqun, atau surah Al-A'la sama surah Al-Ghasyiyah. Kalau digabungkan antara Al-Jum'ah dengan Al-Ghasyiyah, ini satu sunnah Nabi yang jarang dilakukan. Tapi tiga-tiganya sunnah Nabi. Kadang beliau membaca Jum'ah sama Munafiqun, kadang A'la sama Ghasyiyah, kadang lagi Al-Jum'ah sama Al-Ghasyiyah. Tapi ini bacaan yang bebas ya, tidak harus Jumatan membaca surat tersebut. Surat apapun juga bebas untuk kita baca. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Jumu'ah ini dengan tasbih, yusabbihu, memahasucikan lillahi kepada Allah ma apa saja yang fis samawati di langit-langit, wa ma dan apa saja yang fil ardi di bumi. Allah adalah Al-Malik, zat yang maha merajai, Al-Quddus yang maha suci, Al-Aziz yang maha gagah, Al-Hakim yang maha bijaksana. Surat ini karena dimulai dengan tasbih yusabbihu lillah, maka ini surat termasuk surat-surat musabbihat. Ada 5 surat musabbihat, surat Al-Jumu'ah ini yang keempat. Yang pertama Al-Hadid, kemudian Al-Hasyr, kemudian As-Saff yang sudah selesai kita baca kemarin. Sekarang Al-Jumu'ah dan terakhir surat At-Taghabun. Ini 5 surat musabbihat. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah. Bertasbih itu apa? Memahasucikan Allah dari segala kekurangan. Jadi Allah itu sifatnya subuh, maha suci dari semua kekurangan. Kalau manusia itu banyak kekurangan. Kita kekurangannya apa hari ini? Ya, misalnya kekurangan kita adalah salatnya tidak khusyuk, itu kan kekurangan. Kemudian apakah nikmat Allah semuanya dari pagi sampai sore sudah kita syukuri? Nah, itu kekurangan juga. Kemudian, apakah kita sudah membaca Al-Quran yang cukup pada hari ini? Kekurangan lagi. Banyak kekurangan kita. Ma fis samawat, apa saja yang ada di langit-langit. Ma, ini disebut isim mausul. Isim mausul menunjukkan umum, berarti semuanya. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, yashmulu natiqan wa jamidan. Ini mencakup semua makhluk, baik yang berakal maupun makhluk yang benda mati. Jadi benda mati ini termasuk ini, meja-meja gini-gini, ini jamit ini. Ini juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bertasbih tidak hanya makhluk hidup saja. Manusia makhluk hidup dan berakal, jin makhluk hidup dan berakal, malaikat makhluk hidup dan berakal. Itu tasbih kepada Allah. Pohon makhluk hidup tak berakal juga tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayu, batu, dan semuanya ini makhluk mati semuanya, benda mati, tapi juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sabda Nabi yang sering saya sampaikan dulu karena sudah sering disampaikan, enggak ditampilkan lagi. Rasulullah mengatakan wa biha yurzaqul khalqu. Dengan tasbih itulah semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah. Jadi supaya semua makhluk ini dapat rezeki, Allah memang suruh mereka untuk tasbih semuanya. Maka tasbih ini salah satu manfaatnya apa? Mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus menunjukkan fadilah tasbih.
Karena zikir itu banyak macamnya. Tahlil zikir, takbir zikir, tahmid zikir, tasbih juga zikir. Tapi di antara zikir-zikir yang ada, ini termasuk yang paling utama adalah tasbih. Dengan bukti semua makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala dipilihkan tasbih untuk zikir mereka supaya mereka diberi rezeki terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika semua makhluk tasbih kepada Allah, memang Allah itu siapa? Kok ditasbihi? Allah jawab di sini. Allah itu Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Artinya, nama-nama ini menunjukkan bahwa Allah itu memang pantas untuk ditasbihi. Karena Allah sifatnya seperti ini. Kalau Allah tidak memiliki sifat-sifat seperti ini, nggak pantas ditasbihi. Untuk apa ditasbihi oleh segala makhluk? Tapi memang tidak ada yang pantas untuk ditasbihi oleh segala makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua termasuk asma-asma Allah yang disebut Asmaul Husna, boleh kita panggil dalam doa dengan nama-nama ini. Ya Malik boleh, ya Quddus boleh, ya Aziz boleh, ya Hakim boleh. Pokoknya nama Allah itu apapun yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Nabi sebagai nama Allah, boleh kita panggil Allah dengannya. Yang tidak, jangan. Kita panggil Allah dengannya, jangan. Karena kita disuruh memanggil Allah dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Al-Malik ini sama dengan surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Kita mendapatkan dalam surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Maliki, yang maha merajai, Yaumiddin, terhadap hari pembalasan. Memang tertulisnya di sini ma-nya panjang ya, Maliki Yaumiddin. Tapi sudah dijelaskan dulu bahwa ini ada dua qiraah, ada bacaan Maliki, ada juga bacaan Maliki. Nah, kalau dibaca pendek Maliki itu sama dengan nama Allah yang ini, Al-Maliki, Al-Malik. Al-Quddus, ini nama Allah yang dibaca oleh Nabi pada waktu sujud. Ketika sujud Nabi membaca apa? Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ini kalau belum pernah kita lakukan di dalam salat kita. Karena salah satu cara mengamalkan ilmu adalah setiap satu ilmu kita baca atau satu hadis kita baca, maka jangan terlewati kecuali sudah diamalkan, meskipun satu kali dalam seumur hidup. Nah, kita temukan dalam hadis yang sahih, ternyata Nabi kalau rukuk membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini bisa kita praktekkan pada salat sunnah ataupun salat wajib. Fi ruku'ihi wa sujudi. Pada saat rukuk dan pada saat sujud Nabi membaca. Nah, mari kita baca bersama. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Lagi. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Kenapa lagi? Sekali lagi terakhir. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ini boleh 3 kali sebagaimana biasanya Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim 3 kali. Boleh juga 1 kali karena ini sudah cukup panjang. Kalau Subhan Rabbiyal Azim kan pendek itu. Nah, maka diulangi 3 kali. Tapi yang ini sudah cukup panjang, 1 kali boleh, 3 kali lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satu hakimnya. Allah itu maha bijaksana. Bijaksananya salah satunya buktinya apa? Nah, buktinya ayat kedua itu. Huwa dialah alladzi dzat yang ba'atha mengutus fil ummiyina di kalangan orang-orang ummi, orang-orang Arab yang tidak bisa baca tulis, rasulan seorang utusan minhum dari kalangan mereka, yatlu membacakan alaihim atas mereka ayatihi ayat-ayatnya, wa yuzakkihim dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhum dan mengajarkan kepada mereka al-kitab kitab wal hikmah dan hikmah yaitu sunnah. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Maksudnya di sini sunnah. Wa in dan sungguh kanu adalah mereka min qablu sebelumnya lafi sungguh di dalam dolalin kesesatan mubinin yang nyata, yaitu nyata untuk setiap orang kesesatannya. Nah, ini salah satu kebijaksanaan Allah mengutus seorang rasul. Kalau Allah hanya menciptakan manusia, tapi tidak diturunkan kitab, itu berarti nggak bijaksana. Berarti manusia dibiarkan sesat.
Kalau Allah hanya menciptakan manusia, melengkapi manusia dengan rizki yang melimpah ruah, tapi tidak mengirim rasul atau nabi, berarti Allah nggak bijaksana. Karena berarti manusia dibiarkan tolol, bodoh, tidak paham agama. Nah, Allah tidak pernah berbuat yang tolol, tidak pernah. Allah selalu bijaksana. Maka salah satu kebijaksanaan Allah, Allah ciptakan manusia, disiapkan petunjuk supaya mereka tidak tersesat jalan dalam hidup ini. Maka dikirim Rasul, dikirim kitab yang dibawa oleh Rasul tersebut. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang dimaksud ummiyin, yang artinya adalah orang-orang yang buta huruf, ini maksudnya orang-orang Arab. Kenapa orang-orang Arab disebut ummiyin? Karena rata-rata mereka zaman dulu adalah orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis itu untuk manusia satu aib, karena berarti dia tidak berilmu. Tetapi untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malah satu kelebihan. Karena dengan sebab Nabi tidak bisa baca tulis, beliau membawa Al-Quran, ini tidak mungkin ada tuduhan bahwa Nabi yang ngarang sendiri Quran. Coba kalau Nabi itu pintar baca tulis. Ketika beliau membawa Quran, orang-orang ngomong apa? Ini karya kamu sendiri. Tapi karena beliau itu tidak bisa baca tulis, begitu membawakan Quran, gak ada alasan untuk mereka mengatakan itu karya Nabi SAW. Maka ini satu fadilah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa baca tulis tapi bisa menyampaikan Quran yang sedemikian sempurna ini. Kemudian ayat ini, kata Ibnu Katsir, ini merupakan pengkabulan doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Nah, maksudnya mari kita lihat. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ini surat Al-Baqarah ayat 129. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Allah, bangkitkanlah pada mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan terhadap mereka ayat-ayatmu, mengajarimu Alkitab wal hikmah, dan mensucikan mereka. Ini doa Nabi Ibrahim. Dikabulkan oleh Allah, diturunkan Nabi Muhammad yang sifatnya persis dengan yang didoakan Nabi Ibrahim. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa turunnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa hidayah untuk umat akhir zaman, ini Nabi Ibrahim punya andil kebaikan, yaitu Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, maka muncul Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga kita ambil pelajaran juga, pentingnya kita berdoa untuk anak turun kita. Maka berdoa jangan hanya pendek untuk kita terus, kita tok saja, tidak ya. Tapi doa juga untuk istri, juga untuk anak, juga untuk anak turun. Maka doa yang diajarkan dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Bukan dzurriyyatina, tapi dzurriyya, panjang. Berarti keturunan-keturunan kami. Keturunan kami berarti anak, cucu, cicit, terus ke bawah semuanya. Nah, ini doa diajarkan dalam Quran. Sehingga orang Muslim tidak egois, memikirkan diri sendiri, tidak, tapi juga memikirkan generasi berikutnya, bagaimana supaya mereka tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, ini menunjukkan bahwa tugas Nabi yang paling inti tiga ini. Satu, membacakan ayat-ayat Allah, karena wahyu ini harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan berarti menyembunyikan. Yang kedua, yuzakkihin, mensucikan. Mensucikan maksudnya apa? Tafsir yang paling bagus yang saya dapatkan adalah tafsir yang mengatakan yutahhiruhum min khabathis syirki wal akhlaqi wal aqwali. Mensucikan mereka dari kekotoran syirik dan perbuatan dan perkataan. Jadi intinya Nabi membawa ajaran akhlak atau adab, sehingga perbuatannya tidak ada yang kotor, ucapannya juga tidak ada yang kotor. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi atau masalihal akhlaqi. Hadits riwayat Bukhari. Bu'ithtu, aku diutus oleh Allah liutammima, untuk menyempurnakan salihal akhlaq, akhlak yang baik. Nah, maka akhlak-akhlak yang buruk dibasmi semua oleh Nabi SAW.
Termasuk juga perkataan-perkataan yang buruk dibasmi oleh Nabi SAW. Dulu orang Arab kalau ada yang menikah, itu doanya adalah birrafa wal banin. Mudah-mudahan anakmu semuanya cowok, nggak ada yang cewek. Nah, itu perkataan buruk kayak begitu. Seolah-olah membenci apa? Cewek. Seolah-olah tidak terima kalau Allah memberi anak putri. Nah, itu berarti perkataan yang buruk. Tidak terima dengan takdir, ini perkataan yang tidak baik seperti ini. Maka oleh Nabi kemudian diubah. Kalau ada orang nikah, jangan didoakan birrafa wal banin, tapi doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah dan kumpul dalam kebaikan. Nah, ini sudah mencakup semua kebaikan. Tidak perlu cowok atau cewek, nggak penting. Ya. Karena mau cowok mau cewek kalau tidak berkah apa gunanya? Punya 10 anak cowok semuanya berandal semua, tambah susah yang punya anak. Gitu. Tapi anaknya satu, tapi cerdasnya seperti Aisyah radhiyallahu anha. Betapa senangnya kita punya anak satu perempuan, tapi apa? Cerdasnya seperti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tugas yang ketiga Nabi adalah mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Nah, hikmah itu adalah nama lain dari as-sunnah. Kenapa sunnah Nabi disebut hikmah? Karena sunnah Nabi mengajarkan kita kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu definisinya apa? Wad'u syai' fi mahallih. Menaruhkan sesuatu pada tempatnya, itu bijaksana. Kepada orang yang lebih tua, hormat. Kepada yang lebih kecil atau masih kecil, sayang. Nah, ini berarti meletakkan pada tempat yang semestinya. Nikmat Allah disyukuri, kitab Allah dibaca. Ini berarti menempatkan masing-masing pada sesuatu, pada tempat yang semestinya. Nah, itu berarti al-hikmah. Nah, maka itulah sebabnya sunnah disebut sebagai hikmah. Kemudian di sini Allah menggarisbawahi wa inkanu, sungguh mereka sebelum kedatangan Nabi itu dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan jahiliyah sangat banyak sekali. Saya temukan perkataan satu ulama sangat bagus. Dia mengatakan, "Idza sarraka an ta'lama jahlal Arab." Kalau kamu pengen mengetahui kebodohan orang-orang Arab, ketololan dan kesesatan orang Arab, maka kamu baca setelah ayat 100 dari surat Al-An'am, yaitu kalam Allah Ta'ala, qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilm. Ini contoh kebodohan dan kesesatan nyata orang-orang Arab. Anaknya dibunuh sendiri. Padahal menikah tujuannya apa? Supaya punya anak. Tapi ketika anak lahir, bunuh sendiri. Nah, bodoh banget ya begini. Nah, itu dhalalin mubin. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa akharina, dan orang-orang yang lain, minhum, dari mereka, lamma yalhaqu bihim, mereka belum berjumpa dengan mereka. Wahwa, dan dia Allah itu al-aziz, maha gagah, al-hakim, maha bijaksana. Ini maksudnya adalah setiap umat Islam yang bukan Arab, yang mereka akan mendapatkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wa akharin, ini menurut Imam Mujahid adalah al-ajam, semua orang non-Arab yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berarti termasuk ayat yang ketiga dari surat Al-Jum'ah. Karena kita bukan orang Arab, kita orang ajam. Nah, maka Allah mengutus Nabi Muhammad tidak hanya untuk orang Arab saja, tapi juga untuk seluruh manusia, baik itu Arab maupun non-Arab, yang kesampaian Quran ini kepada mereka, itulah yang merupakan area dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat yang lain, Al-An'am ayat 19, wa uhiya ilayya hadzal Quran, diwahyukan kepada saya Quran ini. Untuk siapa? Li'ungdzirakum, untuk saya berikan ancaman kepada kalian, wahai orang-orang Arab, bihi, dengan Quran ini, wa man balagh, dan kepada siapapun manusia yang Quran ini sampai kepadanya. Nah, kita termasuk wa man balagh, orang non-Arab tapi Quran sampai kepada kita. Nah, kita termasuk juga wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Kemudian Allah mengatakan, dzalika, itulah fadlullahi, karunia Allah. Yu'tihi, Allah memberikannya kepada mayyasha, siapapun yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah itu dzul fadli, memiliki karunia al-azim, yang agung. Karena itu, karena Allah memberikan karunia kepada siapapun yang dikehendaki, hendaklah kita minta karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah diajarkan kemarin ketika Nabi berdiri salat, doa iftitah, salah satu yang dibaca, as'alullaha min fadlih,
Aku minta kepada Allah karunia-Nya. Dan itu doa iftitah yang paling pendek. Ya. Allahu Akbar, as'alullah min fadli, kemudian ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitah paling pendek dan ini mengamalkan ayat ini ya, minta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, masalu perumpamaan alladzina orang-orang yang hummilu dibebani at-taurata, kitab Taurat. Summa kemudian lam yahmiluha, mereka tidak mau memikulnya. Itu adalah kamasali seperti perumpamaan al-himari keledai yahmilu yang memikul asfara kitab-kitab yang tebal. Bisa sangat jelek masalu perumpamaan al-qaumil ladzina kadzdzabu, kaum yang mendustakan bi ayatillah, ayat-ayat Allah. Wallahu dan Allah itu la yahdi, tidak memberikan petunjuk al-qaumadz zalimin, kepada kaum yang zalim. Ini Allah mencela orang-orang yang diberi kitab Taurat tapi tidak mengamalkan isinya. Jadi pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mereka beragama Islam seperti Nabi Musa. Tapi begitu Nabi Musa wafat, maka kitab suci mereka malah mereka ubah-ubah. Kemudian mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yahudi itu. Nah, itu disindir oleh Allah dengan ayat ini. Sindirannya apa? Kamatsalil himar. Itu kayak keledai itu. Bodoh. Keledai itu dalam bahasa Arab adalah rumus kebodohan atau ikon kebodohan. Nah, kalau orang Jawa rumusnya adalah apa? Nah, jamus atau kerbau. Nah, ini karena turunnya Quran pada orang-orang Arab, ya Allah ungkapkan dengan bahasa orang Arab. Kamatsalil himar, seperti keledai. Ini kalau Quran turun di tanah Jawa, ini ayatnya mungkin berubah ya. Kamatsalil jamus, seperti kebu. Tapi orang Jawa, orang Arab, mereka nggak bahas kebu, tentang kebodohan itu. Coba kita lihat perumpamaan. Perumpamaannya kayak apa ini? Keledai disuruh mikul kitab. Kitab itu isinya ilmu yang sangat banyak. Tapi keledai disuruh mikul kitab, apakah bisa membaca kitab? Nggak bisa sama sekali. Berarti dia hanya membebani dirinya sendiri sesuatu yang tidak bisa mengambil manfaat. Dia terberati oleh kitab tadi. Andaikan kitabnya diturunkan dari punggungnya kan enak dia, jalannya jadi tidak keberatan. Nah, maka dia mendapatkan dua kemalangan. Kemalangan yang pertama, dia dipikuli kitab sehingga keberatan. Kemalangan yang kedua, dia tidak paham apa-apa yang dipikulkan di atas pundaknya tadi. Dia mau saja disuruh mikul tersebut. Nah, maka orang-orang yang diberi kitab Taurat tapi tidak mau mengamalkan isinya, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti keledai tadi, diberi kitab tapi nggak paham sama sekali apa isinya. Nah, ini meskipun ayatnya bicara tentang orang-orang Taurat, orang-orang yang diberi Taurat, ini fungsinya untuk kita, orang-orang yang diberi Quran adalah jangan sampai kita seperti mereka. Dengan kata lain, Allah menurunkan Quran kepada kita, wajib kita pelajari. Jangan hanya dibaca doang, tapi kita tidak mengerti apa maknanya atau apa isinya. Itu sama dengan lam yahmiluha, tidak mau memikul. Memikul maksudnya apa ini? Mengamalkan. Apakah bisa kita amalkan isi Quran tanpa mengetahui isinya? Ya tidak mungkin. Karena itu mengamalkan Quran wajib, berarti mempelajarinya juga wajib. Dan ini tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama, tidak ada. Tadi sebelum maghrib saya baca buku itu, wirid pagi sore. Di halaman sampul belakangnya itu ada tulisan sebagaimana wajib mempelajari Quran, wajib juga mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkataan yang benar itu. Itu kesepakatan para ulama. Tidak ada satupun ulama mengatakan pelajari Quran tidak wajib, hanya sunnah toktil, nggak ada. Karena apa? Karena kita tidak mungkin mengamalkan isi Quran tanpa mempelajari isinya Quran ini. Nah, maka pelajaran untuk kita dari ayat ini adalah jangan seperti orang-orang Yahudi yang mereka diberi kitab suci, tapi mereka tidak mengamalkan isinya. Faedah yang lain, di sini Allah memberikan masal, perumpamaan. Memang dalam Quran itu banyak perumpamaan-perumpamaan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan pada surah Al-Ankabut ayat 43, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas." Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk para manusia. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun.
tidak memahami perumpamaan tadi kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, maka perumpamaan-perumpamaan dalam Quran ini, sebagian salaf ketika membaca ayat tersebut dan tidak paham, maka dia menangis. Kenapa? Karena berarti saya bodoh, saya tidak paham apa yang dimaksud oleh Allah dengan perumpamaan ini. Wa ma yaqiluha illal alimun. Faedah berikutnya, di sini Allah katakan seburuk-buruk perumpamaan untuk orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Nah, perumpamaan yang buruk itu tidak pantas disematkan untuk orang-orang beriman. Orang-orang beriman jangan sampai mendapatkan perumpamaan yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa lana mathalus sawi." Laisa lana, tidak pantas bagi kita umat Islam mathalus saw, mendapatkan perumpamaan yang buruk. Al-a'id fi hibati, orang yang mengambil kembali pemberian yang sudah dia berikan, kal kalbi ya'udu fi qayyi, itu seperti anjing muntah kemudian dia makan lagi muntahannya. Artinya perumpamaan buruk seperti itu jangan dilakukan. Kamu memberikan sesuatu kepada temanmu, habis itu kamu tertarik kepada barang yang kamu berikan tadi, ditarik lagi, diambil lagi, tidak boleh. Itu perumpamaannya seperti anjing yang makan muntahnya tadi. Nah, demikian juga di sini. Perumpamaan orang yang diberi kitab suci tidak mau pelajari, tidak mau mengamalkan. Itu seperti keledai, kata Allah. Nah, perumpamaan ini buruk. Jangan sampai perumpamaan tersebut mengenai diri kita. Karena itu, kewajiban kita mempelajari ayat-ayat Quran. Kemudian di sini Allah menegaskan Allah tidak menunjuki kaum yang zalim, menunjukkan bahaya zalim. Zalim menyebabkan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang semestanya dapat hidayah karena dia mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim, ya, setiap hari sholat meminta doa, tapi gara-gara zalim maka jauh dari hidayah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bahaya sekali. Kemudian Allah mengatakan, qul, katakanlah, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum, jika kalian itu mengatakan, annakum, bahwasanya kalian itu auliya'ulillah, wali-wali Allah, min dunin nas, selain manusia yang lain, fatamannau, maka berangan-anganlah al-mauta, kematian, in kuntum, jika adalah kalian shadiqin, orang-orang yang benar ucapannya. Yang dimaksud berangan-angan kematian ini maksudnya adalah mubahalah. Tahu mubahalah ya? Mubahalah itu kalau ada dua orang yang bertengkar, semuanya ngotot merasa paling benar. Nah, untuk menyelesaikan masalah adalah doa mubahalah. Doa kepada Allah, ya Allah berikan kematian kepada yang salah. Kalau saya salah, saya siap mati. Kalau dia salah, maka matikan dia. Nah, ditantang oleh Nabi SAW. Orang-orang Yahudi kan mengatakan, kami ini wali-wali Allah, sehingga kami tidak beriman kepada kamu, wahai Muhammad, gak ada masalah. Karena kami wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kalaupun gara-gara tidak iman kepada kamu, kami masuk neraka. Kalaupun, kata mereka, maka kami di neraka hanya sebentar. Hanya 40 hari, kata mereka. Habis itu, 40 hari kami keluar dari neraka, nanti akan diganti oleh kamu, wahai Muhammad, dan sahabat-sahabat kamu. Ini kurang ngajarnya orang Yahudi ngomong begitu kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, mereka kalaupun masuk neraka hanya 40 hari. Kok nemu 40 hari dari mana? Dari masa penyembahan mereka terhadap pedet itu, ya, terhadap anak sapi itu. Masanya kan 40 hari itu ditinggal Nabi Musa alaihissalam. Nah, mereka nyandai sendiri, kalau kami masuk neraka ya berarti 40 hari juga. Habis itu Muhammad dan rekan-rekannya semuanya menggantikan kami di neraka. Nah, perkataan seperti itu ditantang oleh Nabi. Baik, kalau kamu mengatakan begitu, kamu anggap itu perkataan benar. Mari kita berangan-angan kematian. Maksudnya kita doa mubahalah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa yang benar di antara kita, berilah kehidupan. Tapi yang bohong di antara kita, maka berilah kematian. Ini tantangan dari Nabi kepada orang-orang Yahudi. Apakah tantangan ini diterima oleh Yahudi? Mereka tidak berani sama sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abbas mengatakan, walau annal yahuda tamannaul maut, andaikan orang-orang Yahudi berani berangan-angan kematian, lamatu wa ra'au maq'idahum minan nar, sungguh mereka langsung pasti akan mati dan bisa melihat tempat duduk mereka di neraka atau tempat-tempat mereka di neraka.
Jadi mereka ditantang fatamannawul maut, tidak berani menjawab tantangan ini. 3 mubahalah disebutkan oleh Allah dalam Quran. Mubahalah kepada Yahudi adalah surat Al-Jum'ah ayat 7. Mubahalah kepada Nasrani surat Ali Imran. Mubahalah kepada orang-orang musyrik pada surah Maryam. Pada surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Mari kita mubahalah, kita doakan laknat Allah untuk orang yang dusta. Ini kasusnya dengan orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Nabi Isa itu bukan nabi, tapi anak Tuhan. Nah, maka Nabi Muhammad SAW tantang mereka mubahalah. Ayo mubahalah. Siapa yang bohong dapat laknat. Ternyata tantangan ini tidak mereka berani untuk melayaninya. Adapun mubahalah untuk orang-orang musyrik, qul man kana fid dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Surah Maryam ayat 75. Jadi 3 mubahalah semuanya sudah disebutkan dalam Quran. Mubahalah kepada Yahudi, kepada Nasrani, dan kepada orang-orang musyrik. Kita tidak temukan mubahalah sesama kaum muslimin. Karena itu saya paling nggak cocok mubahalah sama kaum muslimin. Kaum muslimin kalau berbeda pendapat itu jangan cepat-cepat mubahalah. Diselesaikan dengan kekeluargaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Mubahalah gampang sekali mendoakan mubahalah, mendoakan laknat kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Apa pernah Nabi melakukan mubahalah dengan orang muslim? Mana ada ayatnya? Ternyata kita temukan hanya 3 ini, Yahudi, Nasrani, musyrik. Semuanya adalah orang-orang kafir. Kemudian Allah mengatakan di sini, wala yatamannawnahu, dan mereka tidak akan berangan-angan kematian. Artinya tidak akan berani melakukan doa mubahalah abadan selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang sudah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Maksudnya dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, bidzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Nah, ini adalah nasib mereka akhirnya tidak berani melawan apa yang ditantangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi yantafirruna minhu, kalian lari darinya, fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan menjumpai kalian. Tsumma, kemudian turadduna, kalian akan dikembalikan ila, kepada alimil ghaibi, zat yang mengetahui perkara yang gaib, wasyahadah, dan perkara yang tampak. Fa yunabbi'ukum, lalu Allah akan mengabari kalian, bima kuntum ta'malun, dengan apapun yang kalian dulu mengamalkan di dunia. Jadi mati itu pasti akan datang, tidak mungkin bisa kita menghindar darinya. Meskipun seseorang sembunyi di benteng yang paling kuat, tetap kematian akan menjemput dia memasuki benteng tersebut. Banyak ayat-ayat seperti ini kita temukan dalam Quran. Misalnya kalam Allah Subhanahu wa taala, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, mati akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada pada benteng-benteng yang ditinggikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Ali Imran ayat 154. Qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah, kalau kalian yang pengecut-pengecut itu berada di rumah-rumah kalian masing-masing. Maksudnya tidak berani berangkat perang karena takut mati. La barzal ladzina kutiba alaihimul qatlu, sungguh pasti keluar juga orang-orang yang ditetapkan untuk mati, untuk dibunuh, ila madajihim, ke tempat-tempat di mana mereka harus mati. Jadi tempat kita mati sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak hanya kapan mati, tapi tempat mati sudah ditetapkan oleh Allah. Sayangnya kita nggak ngerti. Karena kalau kita ngerti, kita tidak akan pergi ke tempat tersebut. Andaikan malaikat maut ngasih bocoran, kamu besok kalau mati itu di sono. Nah, kita nggak akan berani pergi ke sana. Karena pasti apa? Ketakutan kalau lewat situ. Khawatir matinya saat kita lewat tersebut. Tapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya selain ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu ta'ala li'abdin", apabila Allah sudah menetapkan untuk seorang hamba ayyamuta bi ardin, mati di satu tempat, ja'alallahu lahu ilaiha hajah,
Allah jadikan orang tersebut punya hajat menuju tempat tadi. Akhirnya mati di situ karena ditetapkan matinya di situ. Contoh paling gampang tetangga saya, orang Ruki, tetangga saya. Ditetapkan oleh Allah matinya di Wonogiri. Nah, bagaimana cara Allah menggiring dia ke Wonogiri? Dia disuruh nyupiri ambulan. Ambulannya membawa jenazah tetangga saya yang asalnya Wonogiri. Nah, tapi karena mobilnya ini oleng, akhirnya mobilnya nabrak pohon. Sopir ambulannya mati di situ, mati di Wonogiri sana, nabrak pohon. Itu sudah takdirnya mati di situ. Seandainya Allah tidak menakdirkan dia mati di situ, nggak akan dia nyopir pada hari tersebut. Atau mungkin dia nyopir tapi nggak ke Wonogiri, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah mati di sana. Nah, karena itu, karena kematian pasti akan menjemput kita. Tidak penting bagi kita apakah kita mati kapan, muda atau tua, tapi yang lebih penting bagi kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.